Halo guys, balik lagi sama gue Dodi Anggara, seorang pengangguran yang terus menemani hari-hari kalian. Gimana, puasanya lancar kan? Oke, pada video kali ini Mimin bakal ceritakan seluruh alur film The Sign of Gambler. Film ini mengisahkan tentang seorang kesatria judi yang sangat terkenal dan sangat kaya raya yang menjadi target kejahatan hingga pembunuhan dari penjudi palsu. Oke, tanpa banyak membocorkan filmnya di awal, lebih seru kita nonton aja langsung alur filmnya. Sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar channel ini terus menyiarkan alur cerita film. Oke, kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan turnamen judi tingkat dunia yang dimana turnamen itu diikuti oleh para peserta dari berbagai negara demi mendapatkan gelar sebagai Raja Judi Dunia. Beberapa peserta terbaik juga hadir saat itu, diantaranya ada penjudi asal Jepang yang bernama Kitoyomo, penjudi asal India yang bernama Payer Sipu, dan penjudi wanita yang sangat ahli dalam bermain judi yang bernama Hoke yang berasal dari Thailand. Pada saat itu, semua orang sangat mengunggulkan penjudi yang berasal dari Makau yang bernama Raitai karena dia mempunyai skill bermain kartu yang sangat ciamik dan merupakan musuh bebuyutan dari Kitoyomo, penjudi asal Jepang. Seperti yang kita ketahui, Rei adalah musuh bebuyutan Kitoyomo. Pada suatu malam, ia merencanakan aksi sabotase untuk membunuh Rei. Namun, rencana itu udah lebih dulu diketahui Rei dan timnya. Hingga terjadilah baku hantam yang sangat brutal. Pada saat itu, Rei hanya dibantu pacarnya yang bernama Yuen Pan dan adiknya yang masih bocil yang bernama Yulong yang membuat komplotan Kitoyomo kewalahan hingga membuat Kitoyomo modar. Scene kemudian berpindah ke sebuah desa terpencil yang bernama Desa Timsan, yang dimana saat itu terlihat seorang pria yang bernama Pamantat yang sedang melakukan seleksi kepada semua warga karena warga di desa itu terkenal dengan kemampuan magisnya. Di sana, Pamantat mencari siapapun warga yang berbakat ataupun berpotensi bermain judi untuk diajaknya ke Hong Kong. Walaupun nyatanya Pamantat tidak menemukan orang yang cocok dengan bisnisnya itu, sesaat kemudian datang seorang pemuda culun yang bernama God Bless. Ia merupakan pemuda yang mempunyai skill magic yang sangat luar biasa, yaitu bisa membaca pikiran orang lain hanya dengan menyentuhnya dan mudah mempelajari hal apapun hanya dengan waktu singkat. Karena bakatnya tersebut, Pamantat memutuskan untuk mengajak Gables mengadu nasib ke kota besar untuk memanfaatkan keahlian Gables di meja judi agar bisa memperkaya dirinya sendiri. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di pusat kota besar. Dengan sikap culunnya saat itu, Gables malah berdoa pada sebuah batu monumen besar seperti kepercayaan dan tradisi di desanya. Ia berdoa agar mendapatkan pacar untuk menjadikannya calon istri. Dan betapa terkejutnya Gables saat melihat wanita seksi yang turun dari mobil mewah yang ternyata dia adalah Yuen Pan. Gables pun meyakini kalau Yuen Pan itu adalah jodohnya di suatu hari nanti. Kemudian datang seorang pria menghampiri Yuen Pan. Ternyata ia adalah Rei, seorang ahli judi yang sangat terkenal itu.
Keesokan harinya, Pamantat mencoba mengetes keahlian Gables dengan bermain judi bersama tetangga satu apartemennya. Tetapi skill membaca yang dimiliki Gables saat itu malah tidak berfungsi dan tidak berjalan sesuai rencana Pamantat. Usut punya usut, ternyata pada saat Gables membaca pikiran musuhnya, ia merasakan iba yang sangat mendalam karena musuh yang ia baca pikirannya tersebut sedang membutuhkan uang untuk keluarganya dan pengobatan anaknya. Hingga Gables membiarkan musuh itu menang dengan mudah. Atas kekalahannya itu, kini Pamantat sangat kebingungan karena uangnya telah habis saat kalah bermain judi. Dan yang paling sialnya lagi, tak lama para komplotan rentenir datang untuk menagih hutang. Karena udah nggak punya uang lagi untuk membayar hutang, Pamantat memutuskan untuk kabur karena mereka akan diancam dibunuh kalau nggak mau bayar hutang tersebut. Setelah cukup lama kejar-kejaran, akhirnya Gables dan Pamantat pun terjebak di jalan yang buntu. Dalam situasi itu, Gables pun teringat kalau ia mempunyai ilmu mempelajari sesuatu dengan cepat. Gables pun mencari toko buku bela diri agar ia bisa mempelajari isi dalam buku tersebut. Kemudian ia menemukan toko buku dan menemukan komik Dragon Ball. Tak menunggu waktu lama, ia berhasil mempelajari ilmu bela diri dari buku tersebut. Hingga dengan mudah ia mampu mengalahkan komplotan rentenir tersebut. Melihat skill bela diri yang dimiliki Gables, Pamantat pun merasa sangat percaya diri. Pamantat pun meminta kepada para rentenir agar mempertemukan dengan bos mereka. Singkat cerita, mereka pun dibawa dan dipertemukan kepada bos rentenir tersebut. Yang ternyata ia adalah Hokkey, seorang penjudi asal Thailand yang diceritakan di awal film tadi. Kemudian Hokkey pun menantang Pamantat dan Gables, yaitu dengan melakukan permainan dadu dengan sebuah kesepakatan. Kalau ia kalah maka hutang Pamantat akan dilunaskan. Namun jika ia menang maka Pamantat dan Gables akan dibunuh. Pertandingan pun dimulai. Di babak pertama, Hokkey berhasil menebak dadu yang dikocok Gables secara habis-habisan. Kemudian dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya, Gables berusaha meneropong dan membaca isi pikiran Hokkey. Pada saat membaca pikiran Hokkey, Gables tak sengaja juga membaca isi pikiran Hokkey yang akan melakukan rencana jahat yang akan mencelakai Yuan Pan yang berada di sebuah tempat misterius. Kemudian Gables pun mampu menebak dadu yang dikocok Hokkey yang triple 6 dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan hutang Pamantat pun dilunaskan. Karena Gables mengetahui rencana jahat Hokkey yang akan mencelakai Yuan Pan, ia pun bergegas mengajak Pamantat mencari sebuah tempat misterius dalam penglihatan batinnya tersebut. Karena saat ini Yuan Pan dalam bahaya. Dan mereka pun berhasil menemukan tempat misterius itu. Gables langsung bergegas mencari Yuan Pan. Ternyata saat itu Yuan Pan sedang jalan-jalan bersama Ray dan adiknya yang masih bocil. Dan benar saja, seorang badut misterius yang diketahui adalah anak buah Hokkey langsung berencana melakukan penyerangan kepada mereka. Karena Hokkey menginginkan Ray dan Yuan Pan untuk mati agar ia bisa memenangkan pertandingan judi tingkat dunia tersebut. Pertarungan itu pun terjadi begitu sengit hingga Gables harus mati-matian melawan anak buah Hokkey. Kemudian Gables pun mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu dengan merubah pistol milik Yuan Pan menjadi berukuran raksasa.
Sebagai tanda terima kasih atas aksi penyelamatan itu, Ray mengajak Gables dan Paman Tat untuk makan malam di rumahnya. Walaupun sebetulnya saat itu Ray punya rencana rahasia, yaitu menyuruh Yuen Pan untuk berpura-pura mendekati Gables karena Ray mengetahui kalau Gables saat ini menyukai Yuen Pan. Ternyata Ray bertujuan untuk menjadikan Gables sebagai kuda hitam dalam event kejuaraan judi tingkat dunia tersebut dan mempermudah misinya itu untuk menjadikan dirinya sebagai seorang juara. Singkat cerita, beberapa hari kemudian event turnamen judi tingkat dunia itu pun akan segera dimulai. Saat itu, Ray mendaftarkan Gables sebagai peserta yang mewakili negara Hong Kong, yang membuat berita itu tersebar dan menjadi viral karena Gables menjadi pemain unggulan baru. Hal itu dibuktikan saat ia dengan mudahnya mengalahkan Payarsipu, wakil dari India. Dengan skill pokernya, dia berusaha untuk mengalah dan memberitahu kepada musuhnya agar jangan sampai melawan kartunya. Tapi musuhnya tetap kekeh hingga akhirnya dia pun kalah. Sementara di meja lain pertandingan juga terjadi begitu sengit saat Ray mengalahkan wakil dari Meksiko. Kemudian pertandingan seru juga terjadi saat Hoke melawan wakil dari Italia. Dan dari sini kita mendapatkan sebuah fakta bahwa Hoke menggunakan skill hipnotisnya untuk mengalahkan musuh. Pertandingan sesi pertama pun telah selesai dan kini Gables pun menjadi bintang baru. Dalam dunia turnamen judi, namanya semakin dikenal banyak orang dan menjadi idola para wanita. Melihat hal ini, Ray pun segera menyuruh Yuen Pan agar kembali memainkan perannya. Namun saat itu Yuen Pan langsung menolak karena sebetulnya ia nggak tega jika harus mempermainkan perasaan Gables yang mencintainya dengan serius. Namun atas niat busuk tersebut, Ray tetap bersikeras untuk menyuruh Yuen Pan menjalankan perintahnya tersebut. Beberapa waktu kemudian, sesi kedua pertandingan pun akan segera dimulai, yang mana pada saat itu sudah memasuki semifinal. Terlihat Ray melawan wakil dari Amerika. Sementara Gables harus berhadapan dengan Hoke, wakil dari Thailand. Dengan mudahnya Ray mengalahkan pemain Amerika tersebut. Di meja lain, pertandingan seru juga terjadi saat Gables harus berusaha melawan sihir hipnotis yang dimiliki Hoke, hingga membuat Gables kesulitan untuk mengalahkannya. Namun, setelah berusaha keras, Gables berhasil mengalahkan Hoke karena ia selalu menghindar dari tatapan mata Hoke yang bisa menghipnotis dan mempengaruhinya. Akhirnya, Gables berhasil masuk ke babak final untuk melawan Ray. Keesokan harinya, Gables tiba-tiba menerima pesan dari pagernya yang mengatakan bahwa saat ini Yuen Pan disekap di sebuah tempat area dermaga. Mendengar wanita yang ia idam-idamkan dalam bahaya, Gables pun langsung bergegas untuk mendatangi tempat tersebut. Ia pun langsung menghajar semua anak buah Ray yang ada di sana. Namun pada saat ia mau menyelamatkan Yuen Pan tanpa diduga, ternyata ini semua hanyalah jebakan dari Ray agar bisa membunuh Gables. Ray pun menembak Gables dengan pistol. Namun peluru tersebut tepat mengenai pagernya yang berada di saku bajunya. Hingga tak berapa lama Yuen Pan dan adiknya yang masih bocil datang membantu Gables. Dengan menodongkan pistol ke arah Ray, Yuen Pan berusaha untuk mengintimidasinya. Namun anak buah Ray berhasil mengalihkan perhatian dan membuat Yuen Pan tertembak di bagian perutnya. Ray pun menodongkan pistol balik kepada Yuen Pan dan meminta Gables untuk menyerah. Gables yang tak punya pilihan lain pun terpaksa menyerah karena ia sangat begitu sayang kepada Yuen Pan.
Namun Yulong adik Yuan Pan berhasil kabur dari tempat itu. Gebles dan Yuan Pan pun disekap di sebuah ruangan yang sangat dingin dan menguncinya agar Gebles nggak bisa mengikuti pertandingan final tersebut. Namun Yulong yang berhasil kabur berinisiatif untuk menghubungi polisi untuk memberitahu situasi yang terjadi saat ini. Singkat cerita, polisi dan Yulong kembali mendatangi tempat di mana Gebles dan Yuan Pan disekap. Tak berpikir panjang, mereka pun langsung menghajar semua anak buah Rey. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Gebles dan Yuan Pan. Tapi saat itu kondisi Yuan Pan dalam keadaan kritis akibat luka tembak yang ada di perutnya. Karena kondisinya yang kritis, Yuan Pan pun dilarikan ke rumah sakit. Di tempat lain, Paman Tat terlihat mulai cemas karena dia nggak tahu kondisi Gebles saat ini. Sementara panitia terus menunggu kedatangan Gebles karena pertandingan akan segera dimulai. Rey terlihat sangat gembira karena akan menjadi juara tanpa harus bertanding melawan Gebles. Namun pada detik-detik akhir jadwal pertandingan, ternyata Gebles muncul secara tiba-tiba. Ia pun mengatakan kalau ia akan melawan Rey pada pertandingan final tersebut. Karena Rey mengetahui ilmu Gebles yang bisa membaca pikiran musuh hanya dengan menyentuhnya, Rey pun menggunakan alat perisai agar ia tidak bisa disentuh. Gebles pun kebingungan karena ia tidak menemukan celah untuk menyentuhnya agar bisa membaca isi pikiran Rey. Ditambah lagi ia mendapatkan kartu yang kurang bagus dibandingkan dengan kartu milik Rey. Sementara kekuatannya akan segera habis karena energinya sudah dipakai saat bertarung tadi. Tiba-tiba si bocil Yulong datang menghampiri Gebles dan melihatkan sebuah video rekaman yang menunjukkan kondisi Yuan Pan saat ini di rumah sakit. Dan Gebles mendengarkan langsung perkataan Yuan Pan yang mengatakan bahwa Yuan Pan sangat mencintai Gebles. Karena mendengar hal itu, energi Gebles pun kembali pulih dan mencoba meyakinkan dirinya agar bisa mengalahkan Rey dengan cara apapun. Hingga ia berusaha untuk merubah kartu Kingnya agar bisa menjadi triple as. Walaupun saat itu Rey mempunyai kartu Streak. Gebles mengerahkan semua kemampuannya hingga menyebabkan energinya terkuras habis. Dan setelah lama berusaha, ternyata ia gagal merubah kartunya tersebut menjadi kartu as. Dan Gebles sudah dipastikan kalah dalam pertandingan tersebut. Hingga saat Rey mengeluarkan kartu miliknya, tiba-tiba kartu asnya menjadi berubah dan mengagalkan kartu striknya. Wasit pun menyatakan bahwa Gebles lah pemenangnya karena ia mempunyai kartu tuper dan mengalahkan kartu Rey yang acak-acakan. Hingga penonton pun bersorak-sorak bertepuk tangan. Singkat cerita, nama Gebles pun tenar dan menjadi idola warga Hong Kong.